Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Saputri dengan NIM 23042010. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau TJSP PT Perkebunan Nusantara 5, wilayah Kebun Sei Intan di Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi dan kendala yang ditemukan dalam mengimplementasi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan PT Perkebunan Nusantara 5, wilayah Kebun Sei Intan di Kabupaten Rokan Hulu. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di perkebunan kelapa sawit Sei Intan Rokan Hulu yang terletak di Kembang Damai, Kecamatan Pagaran Tapah, Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode purposive sampling. Data yang didapatkan melalui hasil observasi dan hasil wawancara serta studi dokumentasi. Untuk hasil dari penelitian memperlihatkan bahwasanya implementasi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan PT Perkebunan Nusantara wilayah Kebun Sei Intan di Kabupaten Rokan Hulu yang disebabkan 4 faktor, yakni sumber daya, komunikasi, sikap, dan struktur organisasi. Di samping itu juga terdapat kendala yang ditemukan dalam implementasi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan PT Perkebunan Nusantara 5, wilayah Kebun Sei Intan yang disebabkan 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam instansi, sedangkan faktor eksternal yang disebabkan dari luar instansi. PT Perkebunan Nusantara 5 adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang mengelola agroindustri kelapa sawit dan karet yang berkantor pusat di Pekanbaru dengan lokasi kerja di Provinsi Riau, dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan atau Perso PT Perkebunan Nusantara 5 untuk mengelola komoditi kelapa sawit. Perusahaan memiliki 12 unit pabrik kelapa sawit atau PKS, 24 unit kebun usaha yang ada di Provinsi Riau, dan 1 unit pabrik palm kernel oil untuk mengelola lanjut inti komoditi inti sawit. PT Perkebunan Nusantara 5 ini terbagi dalam beberapa unit kebun yang tersebar di beberapa kabupaten. Menurut sosial perusahaan pada PT Perkebunan Nusantara 5, wilayah Kebun Sei Intan diwujudkan dalam program kemitraan dan bina lingkungan. Program kemitraan dan bina lingkungan pada dasarnya merupakan wujud dari kepedulian perusahaan terhadap kondisi masyarakat sekitar di mana tempat mereka beroperasi, khususnya untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan koperasi dari laba disisihkan. Kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu akan diajukan ke kantor pusat PT Perkebunan Nusantara 5. Dengan persetujuan dari kantor pusat, maka turunlah anggaran untuk realisasi dari kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan yang ada di PT. Tujuan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan PT Perkebunan Nusantara 5, wilayah Kebun Sei Intan yaitu sebagai berikut. Pertama, citra perusahaan mengalami peningkatan. Yang kedua, kerjasama dengan para pemangku kepentingan menjadi lebih baik. Yang ketiga, masyarakat menjadi lebih inovatif. Berdasarkan jabaran rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan PT Perkebunan Nusantara wilayah Kebun Sei Intan di Kabupaten Rokan Hulu, dan untuk mengetahui kendala dalam implementasi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan PT Perkebunan Nusantara wilayah Kebun Sei Intan di Kabupaten Rokan Hulu. Kajian teori. Pertama, konsep implementasi.
Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to implement. Dalam Kamus Webster dalam Sahya pada 2014, to implement atau mengimplementasikan berarti to provide the means of carrying out atau menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, dan to give practical effect to untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Selanjutnya, bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sarana dari suatu kebijakan. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah wujud nyata dari suatu kebijakan dan terdapat usaha yang dilakukan agar pelaksanaan sebuah keputusan atau kebijakan dapat mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk kajian-kajian atau melalui formulasi kebijakan derivat atau keturunan dari kebijakan itu sendiri. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan. Definisi tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Ada 3 manfaat tanggung jawab sosial perusahaan yang harus dipenuhi, yaitu manfaat tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, manfaat tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemerintah, dan manfaat tanggung jawab sosial perusahaan kepada perusahaan itu sendiri, menurut Mardikanto 2014. Selanjutnya, kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Kotler dan Lee pada 2006, yang dalam Nurul Alfian dan Nuri Puji menyebut terdapat 6 kategori tentang kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ke-6 kategori tanggung jawab sosial perusahaan tersebut adalah: yang pertama, cause promotion, yang kedua, cause relate marketing atau CRM, yang ketiga, corporate social marketing atau CSM, yang keempat ada corporate philanthropy, yang kelima community volunteering, yang keenam socially responsible business practice atau community development. Menurut World Business Council for Sustainable Development, tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk membuat gambaran secara sistematis mengenai hubungan antara fenomena yang diselidiki dan hasilnya tidak nyata dalam bentuk angka. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Mulung 2013, metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat yang digunakan dalam observasi yaitu pedoman untuk melakukan observasi yang kemudian didukung oleh alat pengumpulan data, seperti catatan lapangan yang digunakan untuk mencatat subjek yang diteliti. Selanjutnya, alat pengumpulan data yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini ialah handphone, pulpen, dan buku tulis. Kemudian, peneliti memuat panduan atau pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan guna mempermudah peneliti mendapatkan hasil yang diinginkan. Hasil penelitian dan pembahasan.
Keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari manfaat yang telah diberikan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun indikator yang digunakan untuk menganalisis implementasi tanggung jawab sosial perusahaan atau TJSP pada PT Perkebunan Nusantara 5 wilayah Kebun Seintan adalah penelitian ini. Yang pertama komunikasi, yang kedua sumber daya, yang ketiga sikap, yang keempat struktur birokrasi. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Perkebunan Nusantara 5 wilayah Kebun Seintan di Kabupaten Rokan Hulu dalam mengimplementasikan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan telah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat melalui yang pertama komunikasi yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara 5 wilayah Kebun Seintan di Kabupaten Rokan Hulu dalam mengimplementasikan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan, terjalin komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan. Komunikasi yang biasa dilakukan yaitu pada saat apel pagi. Pada saat apel pagi tersebut, setiap asisten harus koordinasi langsung dengan atasan mengenai hal-hal apa saja yang ingin disampaikan. Selain itu, di luar kegiatan apel, mereka juga sering melakukan pertemuan yang bertujuan untuk membahas kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, ada sumber daya manusia dari PT Perkebunan Nusantara 5 wilayah Kebun Seintan di Kabupaten Rokan Hulu masih belum efektif karena masih perlu dilakukan pengembangan kemampuan pegawai yang berguna untuk menggali dan membentuk keterampilan dan moral karyawan di bawah entitas perusahaan. Yang ketiga, sikap sudah terlaksana dan sesuai dengan rencana dan tujuan yang diharapkan, terutama pada sikap implementer dalam mengimplementasikan kebijakan. Yang keempat, ada struktur organisasi sudah berjalan dengan baik dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Kendala-kendala dalam implementasi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan PT Perkebunan Nusantara wilayah Kebun Seintan di Kabupaten Rokan Hulu antara lain, yang pertama ada kendala internal yang mempengaruhi dalam mengimplementasi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan PT Perkebunan Nusantara 5 wilayah Kebun Seintan di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu karena lamanya dana cair dari kantor pusat yang berada di Pekanbaru. Selain itu, terletak pada staf yang kurang teliti dalam memeriksa data yang akan diajukan ke kantor pusat sehingga kantor pusat lama mencairkan dana untuk kebijakan bantuan. Yang kedua, ada kendala eksternal yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan Perkebunan Nusantara 5 wilayah Kebun Seintan di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu di mana masyarakat yang kebanyakan tidak mengetahui bagaimana cara membuat proposal yang baik dan benar yang akan diajukan kepada kantor Seintan. Sekian materi yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.